Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Febrianti Mokodongan dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling. Jadi di video kali ini terkait dengan nilai UAS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manusia dan lingkungan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, itu positif maupun negatif. Manusia juga makhluk individu, memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berperilaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Berikut pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Berikut pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Selanjutnya, peran manusia dalam lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya. Karena manusia secara kuadrat diberi akal budi, mungkin dengan kebudayaan, lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan biotik, abiotik, lingkungan buatan. Manusia menjadi objek dan sekaligus subjek dan lingkungan karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing, mengelola sumber-sumber alam dan sosial yang ada di lingkungan tersebut, serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, bukan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan perilaku manusia dalam memanfaatkan kebutuhan. Itulah yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan. Selain butuh makan dan minum, manusia butuh tempat tinggal yang layak, bila tidak berarti tidak manusiawi. Butuh pendidikan, butuh pakaian, dan butuh berfilsafat tentang hakikat dirinya sebagai pribadi dalam hubungannya dengan manusia lain, dan martabatnya, alam dan Tuhan Sang Pencipta segala yang ada di jagat raya. Materi selanjutnya, IPA dan teknologi. Pengertian IPA dan teknologi, ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam, adalah istilah yang digunakan merajuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. IPA adalah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan segala isinya, sedangkan teknologi IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Selanjutnya, cara untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif IPA dan teknologi. Kita telah mempelajari dampak positif maupun dampak negatif dari adanya perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Dampak negatif ternyata akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mempengaruhi menekankan adanya dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi. Misalnya di dalam mengembangkan teknologi harus memperhatikan asas ekonomi ekosistem, selalu mengadakan monitoring di dalam merencanakan pengembangan teknologi
mengembangkan teknologi proteksi, mengembangkan teknologi daur ulang, dan mengembangkan teknologi tepat guna. Itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen ya teman-teman.